warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Windy Hoirunisa dalam video pembelajaran desain grafis. Hari ini kita akan membahas salah satu materi yang paling sering digunakan tetapi juga sering diremehkan oleh banyak pemula, yaitu tipografi. Tipografi adalah seni mengatur huruf agar bukannya enak dibaca tetapi juga enak dilihat. Sebelum mulai, coba teman-teman bayangkan sebentar. Pernah tidak kalian melihat sebuah poster yang sebenarnya informasinya penting, tetapi karena tulisannya kecil, campur-campur, dan warnanya berantakan, akhirnya malah bikin pusing? Atau sebaliknya, pernah tidak kalian melihat desain yang sebenarnya sederhana, tetapi terasa profesional hanya karena pemilihan font dan tata letaknya yang rapi? Nah, disitulah kekuatan tipografi. Dalam desain grafis, huruf bukan hanya sekedar huruf, tetapi alat komunikasi visual yang bisa mengubah cara orang memahami informasi. Bahkan, para desainer profesional bilang, desain yang bagus itu dimulai dari tipografi yang baik. Jadi, melalui video ini kita akan belajar bagaimana huruf bisa membangun suasana, menyampaikan pesan, mengarahkan fokus pembaca, bahkan memberikan identitas pada sebuah desain. Dan serunya lagi, tipografi ini tidak hanya dipakai dalam poster atau majalah saja. Kalian bisa lihat di aplikasi yang kalian buka setiap hari, mulai dari Instagram, TikTok, website, sampai kemasan minuman. Semuanya menggunakan tipografi untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, pembahasan hari ini sangat penting untuk kalian yang ingin terjun ke dunia desain grafis, content creation, bahkan marketing. Di video ini kita akan bahas mulai dari apa itu tipografi, jenis-jenis font, anatomi huruf, hierarki teks, kombinasi font, sampai kesalahan-kesalahan umum yang harus banget kita hindari. Jadi, pastikan teman-teman menyimak sampai akhir karena di bagian akhir kita akan membahas bagaimana memilih font yang tepat untuk proyek kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai pembelajaran tentang dunia huruf yang seru ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tipografi? Tipografi adalah seni dalam mengatur huruf, tetapi bukan hanya sekedar memilih font atau menaruh tulisan. Lebih dari itu, tipografi adalah cara kita menyampaikan pesan melalui bentuk visual teks. Huruf tidak hanya dibaca oleh mata, tetapi juga dirasakan oleh perasaan. Kalau jenis hurufnya tepat, ukurannya pas, jaraknya nyaman, dan tampilannya rapi, maka pesan yang ingin kita sampaikan akan mudah dipahami. Namun, kalau tipografinya berantakan, tidak peduli seberapa bagus desain visualnya, orang bisa langsung kehilangan minat. Dalam dunia desain grafis, tipografi adalah fondasi. Sama seperti fondasi rumah, kalau fondasinya kuat, maka bangunannya bisa berdiri kokoh. Begitu juga dengan desain. Tanpa tipografi yang baik, desain akan terasa kosong dan tidak terarah. Dan uniknya, meskipun tipografi terlihat sederhana, justru disinilah desainer pemula sering salah langkah. Bahkan yang berpikir bahwa desain itu yang penting warna cerah atau gambar bagus, padahal
huruf adalah elemen yang paling sering dilihat dan dibaca oleh orang. Untuk memahami tipografi lebih dalam, kita perlu melihat sedikit ke sejarah perkembangan huruf. Dulu, pada masa awal peradaban, manusia berkomunikasi menggunakan simbol-simbol sederhana. Lalu berkembang menjadi tulisan paku di Mesopotamia, hieroglif di Mesir, dan akhirnya alfabet seperti sekarang yang kita gunakan. Namun, seni tipografi benar-benar berkembang pesat setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1450-an. Pada masa itu, huruf mulai distandarisasi, diberi bentuk indah, dan disusun agar bisa dicetak berulang-ulang. Sejak saat itu, tipografi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia komunikasi. Di zaman modern sekarang, perkembangan tipografi semakin cepat. Muncul berbagai jenis font digital seperti serif, sans serif, script, display, handwriting, modern, retro, futuristik, dan banyak lagi. Namun, pada dasarnya, fungsi tipografi tetap sama, yaitu membuat informasi menjadi lebih mudah dipahami dan menarik secara visual. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis font. Dalam desain grafis, jenis huruf setidaknya dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama adalah serif. Font serif memiliki kaki kecil di ujung hurufnya. Font itu seperti Times New Roman atau Garamond termasuk dalam kategori ini. Serif memberi kesan klasik, resmi, dan profesional. Itulah sebabnya font ini banyak digunakan dalam buku, artikel, dan dokumen formal. Yang kedua adalah sans serif. Kata sans berarti tanpa. Jadi, sans serif adalah huruf tanpa kaki. Contohnya adalah Arial, Helvetica, dan Poppins. Sans serif memberi kesan modern, bersih, dan sederhana. Font jenis ini sering dipakai di aplikasi, website, dan desain digital karena tampilannya lebih minimalis. Jenis font yang ketiga adalah script, yaitu font yang bentuknya menyerupai tulisan tangan. Font ini biasanya dipakai untuk undangan, judul dekoratif, atau desain yang ingin terlihat elegan dan lembut. Namun, penggunaan script harus hati-hati karena kalau dipakai untuk teks panjang, bisa membuat pembaca cepat lelah. Selanjutnya adalah display font. Ini adalah font-font dekoratif yang memiliki bentuk unik. Display sangat cocok untuk judul besar, poster, atau headline yang ingin tampil mencolok. Tetapi sama seperti script, font jenis ini tidak cocok untuk paragraf panjang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian anatomi huruf. Banyak orang tidak tahu bahwa huruf sebenarnya memiliki struktur dan bagian-bagian tertentu. Ada baseline, yaitu garis dasar tempat huruf berdiri. Ada ascender, bagian huruf yang naik ke atas seperti huruf B atau H. Lalu ada descender, yaitu bagian huruf yang turun ke bawah seperti pada huruf P atau G. Memahami anatomi huruf membantu kita melihat karakter dari sebuah font dan memahami perbedaan halus antar jenis huruf. Setelah itu, kita masuk ke keterbacaan dan kejelasan huruf. Dua hal ini sering disalahgunakan oleh pemula.
Keterbacaan adalah kemampuan teks untuk dipahami ketika dibaca dalam paragraf panjang. Sementara kejelasan adalah seberapa mudah membedakan satu huruf dengan huruf lainnya. Misalnya, ada font yang hurufnya I dan terlihat sama, itu membuat pembaca bingung. Jadi, sebagai desainer, kita harus memastikan bahwa font itu dapat dibaca dengan nyaman. Lalu, ada pembahasan tentang kombinasi font. Menggabungkan font adalah seni tersendiri. Tidak boleh terlalu banyak, idealnya hanya 2 atau 3 font dalam satu desain. Kombinasi terbaik biasanya adalah serif dan sans serif. Font display cocok untuk judul, sementara sans serif cocok untuk isi teks. Mengombinasikan font yang tidak selaras akan membuat desain terlihat kacau dan tidak profesional. Terakhir, kita bahas kesalahan-kesalahan umum dalam tipografi. Banyak desainer pemula menggunakan terlalu banyak jenis font, ukuran tulisan yang kecil, atau warna teks yang tidak kontras dengan background. Ada juga memakai font dekoratif untuk teks panjang, padahal ini justru membuat pembaca sulit memahami informasi. Dan dari semua penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tipografi adalah fondasi utama dalam desain grafis. Tidak peduli seberapa bagus gambar atau warna yang kita gunakan, desain tidak akan efektif tanpa tipografi yang tepat. Baik teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Kita sudah membahas banyak hal, mulai dari pengertian tipografi, sejarah perkembangannya, jenis-jenis font, anatomi huruf, hierarki tipografi, sampai bagaimana cara menggunakan font yang baik agar desain kita tidak hanya terlihat rapi, tetapi juga mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Kita juga melihat bagaimana tipografi itu bukan sekedar memilih font yang lucu atau keren, tetapi bagaimana huruf bisa menjadi media komunikasi visual yang memiliki karakter, identitas, dan makna tersendiri. Saya harap dari video pembelajaran ini, teman-teman bisa mulai lebih peka ketika membuat desain. Mulai memperhatikan pemilihan huruf, memperhatikan jarak teks, mempertimbangkan jenis font yang sesuai dengan tema, dan tidak lagi asal memilih font hanya karena terlihat unik. Semoga setelah mempelajari materi ini, teman-teman bisa membuat karya desain yang lebih profesional, lebih terarah, dan tentu saja lebih komunikatif. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ke hari ini, marilah kita bersama-sama memohon agar ilmu yang kita pelajari hari ini membawa manfaat. Mari kita tundukkan hati dan kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari dan memudahkan langkah kita ke depannya. Terima kasih banyak teman-teman sudah belajar bersama saya hari ini. Jangan lupa untuk mengembangkan kreativitas, terus bereksperimen dengan huruf dan warna. Dan jangan takut mencoba hal baru. Saya Windy Hoirunisa pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.